Kata Raka, sebuah ruang untuk bercerita. Mosoleh. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana? Bosen? Agak Enggak, jujur. agak bosen. Agak bosen digali terus gitu. Melihat saya. Keluar wes aku. Ya, keluar. Oke, kemarin itu kan aku udah menggali mengenai proses membangun Rakago ya, yang sekarang ternyata udah terkenal sekali Anda di Rembang ini, Masya Allah. Sekarang di Rembang ini siapa sih yang nggak tahu Rakago? Of course. Oh my god, bayangin aku tuh setiap keluar sama beliau ini kayak Rakago gak sih? Setiap keluar pasti seperti itu. Ya pertanyaannya ya. Oh iya, pertanyaan. Iya. Pengen menggali pelajaran hidup sih dari seorang Pak Raka yang CEO ini sih. Waduh, soal pelajaran hidup sebenarnya nggak banyak karena belum terlalu tua ya. Jadi pelajaran itu masih harus dikejar. Kalau dulu aku tuh berprinsip bahwa hidup tuh siapa yang lebih cepat, yang paling ngoyo, yang lebih ambisius, dia pasti yang lebih sukses. Ternyata mau kita sengotot apapun, ternyata garis start kita tuh udah ditentuin. Dan garis sukses, garis pelajaran, garis beban hidup, garis kesuksesan kita itu udah ada yang atur. Jadi ya bukan soal yang cepat, tapi ya soal kita memberikan yang terbaik aja. Oke. Ada tujuan. Ya gak sih? Ya. Berarti kita itu tetap harus ada tujuan, walaupun kita pengennya A, kita nggak harus fokus ke A, harus ada yang jalan ke B gitu loh. Jadi memang kita itu nggak bisa jalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena skenario terbaik kita adalah Allah gitu ya. Betul. Jadi sometimes kita tuh harus siap karena kita tuh nggak bisa memiliki segalanya, kita semua ini milik Allah. Jadi kalaupun ada rencana nggak sesuai dengan kita, ya udah kita harus legowo, kita harus ikhlas. Belajar untuk melepaskan itu nggak semua orang itu bisa. Jadi kayak di titik sekarang ini aku belajar banyak banget pengalaman, banyak orang-orang aneh di sekitarku, banyak kejadian-kejadian aneh, banyak plan yang gagal. Jadi kayak ya udah yang penting do your best. Kalau memang itu bukan rezekimu, bukan takdirmu untuk bisa melangkah, ya sudah. Kuncinya legowo. Belajar melepaskan dan ikhlas itu aja sih. Berarti konsisten itu perlu ya, nggak harus semangat yang sesaat aja. Iya harus. Yang penting kita itu kayak udah kita fokus, kita berikan yang terbaik. Kalau memang itu bukan jalan kita, ya sudah. Nah itu yang kadang sulit orang untuk bisa mengerti. Oke. Dan itu memang harus melalui banyak proses. Menurut Bapak itu konsisten lebih bermanfaat daripada semangat sesaat gak? Kalau semangat itu kan bisa datang sama pergi. Tapi yang kita lakukan setiap hari itu kalau kita baik, kebaikan itu pasti akan ada. Karena kita itu nggak mungkin melangkah yang terbaik, proses itu nggak akan mengkhianati prosesnya kan. Itu kuncinya. Kalau semangat kan bisa pergi sama datang. Tapi kalau konsisten kita untuk bisa melakukan yang terbaik setiap hari itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Lebih susah ya untuk menjaga kekonsistenan itu ya? Pasti, karena nggak semua orang bisa menjaga moodnya, fokusnya, pikirannya, mentalnya gitu. Perlu nggak sih kita itu membuktikan semangat kita atau membuktikan kerja keras kita kepada orang lain? Nggak perlu ya? Nggak perlu, karena kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena prinsip orang, karakter, dan orang itu beda-beda. Udah puas di A, belum tentu yang B itu udah senang juga. Jadi yang penting kita tuh jadi pribadi yang bertanggung jawab aja sama yang berkembang dan tumbuh untuk diri sendiri aja. Terutama itu untuk keluarga, terutama itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting kita tuh merangkul dan menjadi pribadi yang lebih hangat di mereka. Oke, berarti menjadi seorang CEO itu kan pasti bakal hektik dari pagi bahkan sampai malam. Kita pun harus memikirkan mengenai gimana perusahaan itu tetap berjalan ya. Berarti menurut Bapak itu waktu bersama keluarga tetap pentingkah? Penting banget. Bahkan waktu bersama keluarga itu merupakan investasi yang paling realistis saat ini dan paling berharga. Karena bukan berarti keluarga itu yang penting materi, tapi kehadiran kita, rasa sayang, batin kita lebih dekat juga itu lebih penting untuk mereka dan diri kita sendiri. Karena kita harus ingat satu hal, kita itu kerja untuk apa sih? Untuk siapa sih? Dan akan diberikan ke mana aja, dimanfaatkan kemana aja. Kita pasti keluarga dulu, baru orang lain. Jadi kalau kita kerja,
kita sukses tapi kita lupa sama keluarga. Jadi ibarat kita itu kayak jalan nggak pakai sendal. Iya sih. Karena keluarga kita itu sendal yang melindungi kita semua. Dan nggak hanya melindungi tapi menegakkan bahwa kita itu bekerja memang ya ibadah. Ibadah. Jadi kita dijaga oleh keluarga. Iya, tanggung jawab seorang laki-laki pun di setiap rencana-rencana itu pasti kan ada kegagalan ya. Yap. Itu menurut Bapak gagal itu berarti selesai atau gimana? Oh tidak, justru belajar itu jadi start awal lagi untuk saya. Karena kalau kita gagal berarti kita itu akan meriset semua dari badan, pikiran, proses dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi dari kegagalan itu adalah sebuah guru yang berharga. Dan dari kegagalan itu adalah sebuah motivator yang berharga. Betul. Berarti Bapak itu rezeki bakal datang karena usaha kita atau karena doa-doa kita? Sebenarnya usaha itu paling penting, tapi ya nggak main-main sih kalau kita melakukan sesuatu tapi kita melupakan dan membawa nama Tuhan, nama Allah. Karena banyak hal yang memang kita nggak bisa kendalikan sendiri. Dan kalau kita usaha tanpa doa, kayak ikhtiarnya itu 50%. Tapi kalau kita berusaha dengan ikhtiar, berarti dengan doa, berarti kita usahanya adalah 100%. Kalau kita cuma usaha kalau kita tanpa doa, tanpa usaha, ya sama aja juga kan? Ikhtiarnya cuma 50%. Tapi kalau kita usaha, tapi kita juga berdoa, ya itu akan ikhtiarnya 100%. Iya, udah kayak ikhtiar, tawakal itu harus balance. Iya, harus. Karena memang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kendalikan sendiri. Dan kita harus percaya itu karena kita hidup di semesta. Buat kata Raka yang lagi mendengarkan motivasi ini, aku takut merepet ya. Ya, Gak apa-apa. Oke, yuk. Oke, baik. Jadi itu adalah sebuah motivasi yang deep banget mengenai kehidupan ya. Ternyata itu kehidupan di dunia sama di agama, di dunia sama di akhirat itu kita harus balance lah ya Pak ya. Nggak harus kita fokus ke dunia aja seperti itu. Bahkan keluarga pun ya, buat kalian yang sibuk banget, keluarga di rumah itu penting sekali ya, investasi hidup kita. Jadi buat kata Raka yang lagi dengerin ini, mungkin bisa tulis satu pesan buat Pak Raka ya. Apa Mas? Aku juga punya pesan sih sama teman-teman semua kalau hari ini itu saya belum menjadi versi terbaik saya. Tapi hari ini saya cukup bangga dengan diri saya sendiri karena saya berbeda dengan beberapa tahun lalu. Ya mungkin itu artinya kita tumbuh ya. Dan yang penting kita mencapai tahap sekarang itu yang penting kita berusaha, berdoa, jadi versi yang terbaik, jadi orang yang baik. Dan kita nggak lupa sama sang penciptanya. Betul, harus balance semuanya. Oke. Penutupnya gimana? Buat kalian, apa? Jadi itu adalah pesan. Jadi itu adalah pesan dari seorang Pak Raka yang CEO dan Rakago ya. Sekarang sangat sibuk sekali, tapi beliau tetap mengutamakan mengenai keluarga dan Tuhannya tidak lupa. Sumpah itu asbun banget aku Pak. Enggak kayak ini. Jadi itu episode kata Raka ini adalah kita menggali pesan pengalaman hidupnya Pak Raka. Iya. Oke, jadi itu adalah episode kata Raka yang menggali kehidupan Pak Raka ya, sangat-sangatlah motivasi yang deep sekali. Jangan lupa saksikan kembali atau dengarkan kembali di Spotify di Rakanya Kata Raka. Jangan lupa saksikan di Kata Raka, sebuah ruang untuk bercerita. Mosok.